Bismillahirrahmanirrahim. Wal khoslatu tsaniyatu, dan perkara dan sifat yang ketiga, yang kedua dari perkara yang harus dihindari oleh seorang penceramah atau pemberi nasihat. Allah takuna, supaya hendaknya kamu Allah takuna himmatuka, hendaknya himmahmu tidak dipanjang aja. Allah takuna himmatuka fi wa'dika, hendaknya kepinginan kamu di dalam memberi nasihat tidak untuk mencacat. Ini dibahasakan satu persatu agak susah. Allah yakunya, supaya tidak ada himmatuka, himmahmu fi wa'dika, di dalam pemberian nasihatmu, untuk mencacat, untuk mencacat al-khalqa, makhluk, alla takuna himmatuka fi wa'dhiha aral khalqu fi majlika wa yudhiru al-wazda. Untuk tidak mencacat al-khalqu, makhluk, fi majlisika, di majlismu, ayudhiru, atau supaya mereka memperlihatkan al-wazda, rasa bahagia, wa yashukku, dan mereka memperlihatkan dan mereka merobek-robek asyaba, pakaian, memperlihatkan kesusahan histeris. Maksudnya itu wallahu alam. Jadi hendaknya kamu, kepinginanmu di dalam memberi nasihat itu jangan karena kamu takut dicacat makhluk, atau supaya makhluk-makhluk atau orang-orang itu memperlihatkan bahagia ketika mendengarkan nasihatmu, atau mereka itu menjadi susah sehingga mereka sampai merobek-robek pakaiannya. Supaya apa? Liyuqala, supaya dikatakan nikmal majlis, sebaik-baiknya majlis, hada, majlis ini, ya annaku lahu, karena semuanya majlis itu, mailun, adalah majlis yang condong, lidunya, kepada dunia, wa huwa, dan majlis yang seperti ini, yatawalladu, melahirkan, yatawalladu, jadi terlahir, minal ghaflati, dari kelalaian. Arab ya, apa artinya? Ayan arau, supaya menjerit-jerit, ya. Ayan arau, supaya menjerit-jerit aja. Jadi kan biasa di dalam majelisnya orang-orang berceramah itu, dia itu akan merasa suka bila mana pendengarnya itu menjerit-jerit, histeris atau menjerit-menjerit, senang, itu senang. Allah, maka kayaknya kan, kadang-kadang bertepuk tangan. Ayan arah, supaya menjerit al-khalqu, makhluk, fi majlisika, dalam majlismu, wa yudhiru, dan supaya mereka menampakkan al-wajda, rasa bahagia, wa yashukku, dan mereka merubai hasyaba, pakaian. Nanti menjerit-jerit biar rame, begitulah, menjerit-jerit. Ada yang ketika bicara ini dia itu sampai jadi histeris, ada yang ketika begini sampai histeris kesenangan.
atau mungkin ada leluconan atau bagaimana, supaya nanti dikatakan wah ini ceramah yang hebat, ini membawa semua majelisnya, bisa dibawa kemana-mana. Nikmal liyuqala, supaya dikatakan nikmal majlisu, sebaik-baiknya majelis hada, yang majelis ini, li'anna kullahu, karena semuanya mereka, semua majelis itu mailun, adalah majelis yang condong li dunya, kepada dunia saja. Wahwa, dan perbuatan wahwa, dan perbuatan seperti itu ya tawallatu, dadi lahir menal ghaflati, dari kelalaian, tidak ingat kepada Allah sebetulnya itu. Bal yang bagi balik sebaiknya ayakuna, bila ayakuna, supaya ada azmuka, kepinginanmu, niatmu, wahimmatuka, dan kepinginanmu, antadwa, untuk mengajak annasa, manusia, minad dunya, untuk supaya meninggalkan dunia, ilal akhirati, kepada akhirat, saya akan meninggalkan urusan-urusan duniawi dan mementingkan urusan-urusan ukhrawi. Wa minal ma'siyati, dan meninggalkan maksiat, ila ta'ati, menuju kepada taat. Maksiat semuanya supaya dihentikan dan berubah menjadi taat. Wa minal khirsi, dan dari rakus urusan dunia, ila zuhdi, kepada zuhud di dalam dunia. Wa minal bukhlin, dari bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya, ila sakhai, kepada dermawan, menginfakkan hartanya karena Allah. Wa minasyakilan, dari syak, ragu-ragu akan janji-janji Allah bagi hamba-hamba yang taat, ilal yakini, kepada yakin mengenai janji-janji Allah. Wa minal ghaflah, dari lalai, ilal yaqadati, kepada melek. Wa minal ghurui, dari tertipu sehingga berbuat ngawur, berbuat tidak ada batasannya, ila taqwa, kepada taqwa, takut kepada Allah sehingga berhati-hati. Wa tuhabbiba, dan membuat, wa tuhabbiba, dan kamu cintakan, ilaihim, kepada mereka, al-akhirata, akhirat. Hendaknya kamu cintakan, ilaihim, kepada mereka, al-akhirata, akhirat. Wa tubaghidha, dan hendaknya kamu jadikan mereka tidak suka, membenci, kamu memasukkan rasa benci, ilaihim, kepada mereka, ad-dunya, kepada dunia. Itu aja. Wa tu'allimahum, dan kamu ajari mereka, ilmal ibadati, ilmu ibadah. Arti harusnya begitu dalam majelis itu, jangan malah majelis mau'izah diisi untuk cinta dunia, yang sungguh-sungguh betul kerjanya itu. Sana cari duit ke Korea, sana cari duit ke Jepang, karena cari duitnya itu majelis dunia namanya itu. Tapi justru targhibnya adalah targhib zuhud. Kalau kita ini sudah mendapatkan angin alam, kenapa kita ini harus pasang kipas angin, ya? Kalau kita ini sudah mendapatkan tempe, kenapa kita ini harus makan daging? Nah, gitu, harusnya kan begitu. Ternyata yang makan tempe itu lebih kuat daripada yang makan daging. Coba aja orang kaya itu kalau berkelahi sama pekerja bangunan, tempeleng pisan udah kalah itu orang-orang kaya itu. Padahal makanannya berbeda, satunya tempe, satunya daging. Jadi kalau kita pengennya sehat, maka tidak harus makan enak. Justru orang yang makan enak itu malah banyak penyakit. Ya, pokoknya dibuat seperti itu, dibuat orang itu tambah zuhud. Karena tamak itu berbahaya. Ada khirs, kepengenan dunia, khirs kepada dunia. Yaitu dari kipas angin jadi AC, ya. Dari AC menjadi yang lebih besar lagi, ya. Dari gubuk orang itu pengen yang rumah yang lebih besar, dari rumah yang lebih besar lagi pengennya istana, ya begitu, nggak ada habis-habisnya. Kalau dituruti itu nggak ada habis-habisnya. Padahal di dunia itu semakin orang itu banyak membangun dunia, maka dia juga akan semakin banyak rugi ketika meninggalkan dunia. Kalau dia itu meninggalkan dunia hanya punya gubuk saja, maka dia hanyalah rugi satu gubuk.
Kalau dia itu meninggal dunia meninggalkan satu istana, maka dia itu rugi satu istana. Ya. Kalau dia itu meninggalkan dunia, sedangkan dia hanya punya duit 10.000, maka dia hanya rugi 10.000. Ya. Kalau dia itu sudah mengumpulkan duit bermiliar-miliar, ketika dia meninggal dunia rugi bermiliar-miliar. Gitu. Nah. Sehingga orang itu jadi tambah zuhud, tambah tidak pengen dunia, tidak pengen mengumpulkan dunia. Terus kemudian masalah mempelajari cara ibadah, mengajari mereka ibadah. Wa tu'allimahum, dan hendaknya kamu ajari mereka ilmu ibadati, ilmu ibadah, wa zuhdi, dan berzuhud, wala tughirrahum, dan janganlah kamu tipu mereka, kamu lulu mereka, kamu tipu mereka bi karamatillah, dengan kemurahan Allah Ta'ala azza wa jal, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Enggak apa-apa itu. Ini gimana? Enggak apa-apa, enggak masalah, itu rahmatnya Allah. Itu enggak apa-apa, semua enggak apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu jadi tertipu. Saya ini dapat tawaran untuk bisnis ini bermiliar-miliar, bagaimana? Oh, bagus itu bagus. Itu rahmat Allah, mau kentul-kentul arep datang kepada kamu itu. Nah, kamu tengadahkan itu selebar-lebarnya. Nah, itu bahaya yang seperti itu. Akhirnya begitu dia masuk, dia akhirnya sibuk. Begitu dia sibuk, dia meninggalkan ibadah. Kamu lihat aja lah, kalau kamu tuh pengen siapa ahli ibadah dan ahli masjid itu siapa? Yang istiqomah di masjid, yang istiqomah dia itu membaca Al-Quran. Nah, itu siapa mereka? Apakah orang-orang yang duitnya banyak-banyak itu? Enggak. Semakin duitnya banyak, semakin sholatnya di rumah. Semakin sedikit, lagi semakin pergi ke masjid. Biasanya seperti itu. Ini biasanya orang seperti itu. Makanya orang itu dijauhkan dari perkara-perkara yang menjauhkan akhirat. Kok bisa begitu? Ya, akhirat dengan dunia itu berlawanan. Kalau orang itu senang dunia, maka dia akan meninggalkan akhirat. Kalau dia itu senang akhirat, maka dia akan meninggalkan dan dunia, dan meninggalkan dunia itu adalah pasti. Oleh annal ghaliba, karena kebanyakan fi tibaihim, di dalam watak mereka, azzayghu adalah melenceng, an manhajis syar'i, dari jalannya syara', wasa'yu, dan usaha, fima, di dalam perkara, la yarda, wasa'yu, dan usaha atau mengamalkan, fima, dalam perkara la yarda, la yardallahu bihi, yang Allah tidak ridha kepada amalan itu. Di orang itu memang ada sing kebanyakan lah itu ada kepinginan terus saja melenceng aja itu, kalau enggak dipegang betul itu terus akan melenceng. Seperti orang naik sepeda itu loh, orang naik sepeda itu kalau enggak betul-betul dipegang apa itu stangnya itu, maka mesti arek belok ke kanan atau belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri. Manusia seperti itu juga, kalau enggak betul-betul kamu pegang, nanti akan belok kanan, belok kiri, belok kanan, tidak mau lurus ke jalan yang diridhai oleh Allah. Wal isti'saru, dan terpeleset bil akhlaqi, dengan akhlak ar-radiyati, yang rendah. Fa'alqi, maka masukkanlah, maka tibakno atau masukkanlah fi qulubi, dalam hati mereka, ar-ru'ba, rasa takut, wa rawwihum, dan takut-takutlah mereka, wa hadzirhum, dan meden-medeni mereka, ya paham aja, walau takut-takuti mereka, ama, dari perkara, yastaqbiluna, yang mereka akan hadapi, minal makhawifi, dari perkara-perkara yang mengkhawatirkan, menakutkan di akhirat nanti. Wala'alla sifati batinihim, semoga saja dengan cara begitu sifat-sifat dalam mereka tataghayyaru, akan berubah, wa muamalat adh-dhahirihim, dan muamalah
zahir mereka tatabaddalu akan menjadi baik, akan berganti menjadi baik. Jadi ini caranya orang itu memberi nasihat supaya disarih zuhud, diseneng nang akhirat, jangan disenengkan ke dunia, terus begitu. Dengan begitu terus ditakut-takuti mengenai apa yang akan dihadapi nanti di akhirat. Kita nanti akan ditaruh di satu makom, tempat untuk kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan kita di dunia ini, dan itu di hadapan seluruh makhluk ya. Kalau kita ini sampai dipermalukan, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikasih rasa malu yang luar biasa. Kalau kita dibahagiakan, akan ada rasa bahagia yang luar biasa pada waktu itu. Wa yatadhahharu, dan akan menjadi tampak wa yatadhahharu al-khirsa war-ra'bata fi ta'atillah wa yatadhahharu, dan mereka usaha melahirkan al-khirsa, menampakkan al-khirsa rasa kepinginan, war-ra'bata rasa senang, fi ta'ati di dalam taat, war-ruju'a dan senang untuk kembali, anil ma'siyati meninggalkan maksiat, kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan maksiat, mesti seperti itu. Wa hadha tariqu wa hadha tariqul wa'd, wa hadha, dan ini tariqul wa'di adalah caranya memberi nasihat, caranya memberi mau'izah, wan nasihati dan nasihat. Wa kullu wa'din, dan setiap nasihat, la yakunu hakada, yang tidak seperti ini, fahuwa, maka nasihat yang tidak seperti ini, wabalun adalah musibah, ala man qala wa sami'a, bagi orang yang memberi nasihat dan orang yang mendengarkan maksiat nasihat. Balkila, bahkan dikatakan, innahu, sungguhnya nasihat yang tidak seperti ini, yaitu mengarahkan kepada zuhud pada dunia dan mengarahkan kepada cinta akhirat. Innahu, sungguhnya nasihat yang tidak mengarahkan kepada akhirat, ghaulun adalah musibah atau kehancuran, wa syaitanun, dan syaitan, yadhabu, yang pergi, bil khalqi, membawa makhluk, anit tariqi, melenceng dari jalan yang lurus, wa yuhlikuhum, dan menghancurkan makhluk, wa yuhlikuhum, dan menghancurkan makhluk, fayajibu, maka wajib, alaihim, atas mereka, ayafirru, untuk lari, minhu, dari ahli nasihat atau penceramah yang seperti itu. Wong penceramah kok malah menyemangati urusan dunia, penceramah malah membicarakan urusan kemaksiatan. Bahkan kadang-kadang ceramah itu malah menjadikan orang itu tambah menjadi nafsunya gara-gara ceramahnya dia itu. Karena ceramahnya mengandung pembicaraan yang jorok, yang menjadi nafsunya orang yang melihat, memang dengar. Maka itu makhluk, semua orang hendaknya lari dari penceramah seperti itu. Li'annama, karena sungguh perkara, li'annama yufsidu hadzal qail min dinihim, karena sungguh perkara yang menghancurkan, yang orang ini menghancurkannya, min dinihim, dari agamanya makhluk, la yastati, yang tidak mampu, bimislihi, untuk menyerupai perbuatannya orang yang mengatakan ini, penceramah ini, untuk menghancurkan agamanya para manusia. Asyaitanu, syaitan pun, bahkan syaitan pun tidak mampu menghancurkan agamanya manusia melebihi penceramah yang seperti ini. Karena ini penceramah yang tidak mengarahkan majelisnya kepada akhirat, tapi justru menghancurkan majelisnya dan dia sendiri, menghancurkan orang yang mendengarkannya. Yang dulunya ini dia itu masih mau ke masjid, tapi ditarghib, jadi tidak ke masjid. Yang dulunya dia ini masih bersedekah, ditarghib supaya dia tidak bersedekah. Harus disimpan duitnya, harus hati-hati, jangan boros, jangan ini, malah akhirnya nggak mau sedekah. Yang dulunya dia ini
Jadi malah rusak itu orang yang mendengarkan penceramah seperti ini. Bahkan kadang-kadang itu berceramah mengenai pacaran, sehingga memberi kesan bahwa pacaran itu adalah perkara yang biasa atau mubah, atau bahkan kayaknya itu jadi sunnah atau malah jadi wajib. Nah, kalau belum tahu bagaimana nanti keliru. Nah, harus tahu dulu, kenalan dulu sebelum dinikahi. Lah ini hancur seperti itu. Ada yang berceramah seperti itu. Itu penceramah yang seperti itu ini harus dihentikan. Mana barang siapa kanat yang ada, lahu baginya yadun, ada kemampuan, ada tangan, maksudnya ada kemampuan, wa qudratun, dan kemampuan, yajib maka wajib lagi alaihi baginya ayyung zilahu, untuk menurunkan dia an manabiril mawaidi, dari mimbar-mimbar nasihat, karena ini berbahaya, ini harus diturunkan. Oh ya medun, nah, itu aja kalau kamu kuat. Wa yamna'uhu, dan mencegah dia amma, dari perkara basara yang dia sedang amalkan, yaitu menceramahi manusia untuk mencintai dunia atau bahkan mengarahkan manusia kepada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya perbuatannya orang yang menghentikan dia tadi, min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dari golongannya beramar ma'ruf nahi 'anil munkar wasalisun. Hati-hati kalau terpaksa menjadi tukang bayan atau penceramah, maka hendaknya harus hati-hati. Maksud daripada bayan dan ceramah ini itu adalah untuk mengarahkan manusia kepada kezuhudan, mengarahkan manusia kepada takwa, mengarahkan manusia kepada akhirat, merubah sifat-sifat buruk manusia menjadi sifat baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa tarahana ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.